RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR. .2 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jakarta. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, Lasnas Dewan Dakwah. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI. Syiar Ramadan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta, RRI Banten 94,9 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang sekali saya Bugi Satrio kembali menemani Anda di Syiar Ramadan edisi hari ini, tentunya dengan tema ragam makna dan ujian dalam perjuangan dengan narasumber Bapak Ustadz Dr. Imam Zamroji MA. Dan tentunya kami masih mengundang gabung Anda pendengar untuk bertanya, dan ada satu penanya yang akan kami pilih ya. Penanya terbaik akan mendapatkan koleksi dari House of Elmar, kemudian bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional, Pingkan Indonesia, dan kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Tentunya Syiar Ramadan tidak hanya bisa diikuti melalui RRI Pro 1 91,2 FM, tetapi juga di RRI Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM, dan streaming di RRI Playgo dengan memilih RRI Net, dan juga streaming ya, online di UCTV, Nin Media, dan kanal online lainnya. Pendengar, tentunya Syiar Ramadan ini juga merupakan siaran bersama dengan Lasnas Dewan Dakwah, Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah. Ini memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan. Ada program dakwah sampai pedalaman, kemudian dengan pengiriman para dai dan para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri. Program untuk yatim dan duafa, program kenceleng, masjid digital, program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan wakaf. Nah, di bulan Ramadan ini, pendengar, mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian hari dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Selengkapnya ada di web lasnasdewandakwah.or.id. Baiklah, langsung saja kita sapa Bapak Dr. Imam Zamroji MA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz, Baik. tadi kesini macet nggak Pak Ustadz? Alhamdulillah, hari Ahad lancar ini. Alhamdulillah. Iya, Pak Ustadz, Ya, silakan untuk memberikan pencerahan kepada kita. baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pendengar Pro 1 dimanapun saudara berada, alhamdulillah, semoga Anda sekalian senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali untuk yang kesekian kalinya bisa kembali bersama dengan para pendengar sekalian, dan kali ini kita masih dalam serial tentang sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengangkat satu tema sore hari ini, ragam dan makna ujian dalam perjuangan. Para pendengar yang budiman, hidup ini adalah perjuangan, yakni perjuangan menggapai cita-cita. Dan itulah yang menjadi ruh dari
perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan di dalam perjuangan sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jalan perjuangan ini, jalan dakwah ini pasti berhadapan dengan ujian. Sunnatullah fi da'wati ilallah muwajahatul ibtila. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa di jalan dakwah, di jalan perjuangan pasti berhadapan dengan ujian. Maka oleh karena itu, siapapun yang bertekad untuk mengikuti kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu hal yang harus disadari betul, diyakini betul, bahwa jalan ini pasti akan berhadapan dengan ujian. Yang kedua, ujian yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya, dalam menjalankan dakwahnya, hadir dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama yang dirasakan enak, kemenangan. Bentuk yang kedua yang dirasakan tidak enak, kekalahan. Dua-duanya disikapi, dua-duanya dihadapi oleh Rasul dan para sahabat dengan penuh kesuksesan. Dan Rasul adalah teladan bagaimana menghadapi ujian itu, menghadapi tantangan perjuangan, tantangan dakwah dengan penuh kesuksesan. Ada 4 kata kunci yang boleh nanti kita dalami. Kata kunci yang pertama adalah syukur, kata kunci yang kedua adalah sabar, kata kunci yang ketiga adalah raja, dan kata kunci yang keempat adalah tafaul. Sabar, kita sama-sama sering mendengar istilah ini. Syukur, kita sering mendengar istilah ini. Raja, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tafaul. Tafaul adalah optimis akan pertolongan Allah menyertai kepada siapapun yang sedang berjalan di atas jalan kebenaran. Saya kira itu sebagai pengantar perbincangan kita di sore hari ini, dan saya kembalikan kepada pemandu. Baik, terima kasih. Iya, kita sudah berbincang terkait tema hari ini yang memang sangat luar biasa menarik begitu ya Pak Ustadz. Dan pastinya kami masih mengundang gabung Anda pendengar untuk bertanya terkait tema hari ini. Bisa ke 0812 1234912, atau juga Anda mungkin ingin bertanya langsung kepada narasumber kami, Pak Ustadz begitu ya. Anda bisa menelpon kami di 0213440696 dan 0213441499. Pendengar tetap bersama kami di Syiar Ramadan. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Sembilan 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi.
tentunya kita masih di Syiar Ramadan ya, dan kita masih berbincang terkait ragam makna dan ujian dalam perjuangan. Dan tentunya kami membuka line begitu ya, dan juga Anda bisa bertanya melalui WhatsApp 0812 1234 912 atau juga bisa telepon langsung ke 021 344 0696 atau 344 1499. Baik, Pak Ustadz, ini sudah ada yang bertanya dari Fahmi Jakarta ya Pak Ustadz. Apa bedanya perjuangan zaman Rasul dengan saat ini? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Fahmi, barakallahu fiik. Sesungguhnya perjuangan itu secara substansial sama, apakah yang dulu ataukah yang sekarang, bahkan mungkin juga yang akan datang. Yang berbeda adalah aktornya, yang berbeda adalah variabelnya, situasi dan kondisinya, tapi substansinya adalah sama. Dan ini penting untuk kita pegangi. Kemudian juga yang kedua, bahwa ujian itu akan senantiasa berbanding lurus dengan tingkat keimanan seseorang. Kalau hari ini kita berbicara tentang ujian yang dihadapi dalam perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita yakini ujian yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih berat daripada ujian yang kita hadapi kali ini, karena memang tingkat keimanannya yang berbeda. Semakin tinggi kelapa menjulang ke angkasa, semakin berat pula terpaan angin akan menimpa. Tetapi siapapun dia, ketika dia menetapkan diri di jalan perjuangan, mengikuti jejak langkah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pasti akan berhadapan dengan ujian. Yang itu yang penting untuk kemudian kita pegangi. Maka oleh karena itu meneladani Rasulullah menjadi sebuah keniscayaan. Terima kasih. Iya. Kemudian ini ada dari Ibnu di Jakarta Timur. Pak Ustadz, apa ganjaran bagi kaum muslimin yang berjuang di jalan Allah? Baik. Ganjaran yang akan diraih oleh setiap muslim di dalam perjuangannya, ganjaran itu akan sebanding dengan tingkat perjuangannya. Jadi al-jaza min jinsil amal. Ganjaran itu akan sebanding dengan amal yang dilakukannya. Yang penting untuk kita pegangi adalah bahwa di dalam kita melakukan perjuangan, kita harus berpegang pada standarisasi amalan terbaik, standarisasi perjuangan terbaik. Dan standar itu kita dapati pada ayat 2 dari surat Al-Muluk dalam sebuah kata ahsanu amala. Ketika Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat Allah yang telah menjadikan mati dan hidup itu sebagai ujian. Nah, ketika mati dan hidup itu adalah ujian, ujian itu digelar oleh Allah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Apa standarisasinya? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu siapakah di antara kalian yang paling baik akan amalnya. Yang paling baik akan amalnya kriterianya ada 2. Kriteria yang pertama, dari sisi motivasi dan orientasi, semua itu dilakukan karena dan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, secara operasionalnya, secara aplikasinya, secara standar operasional prosedurnya, maka mengikuti, meneladani contoh dan teladan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan perjuangan di dalam bersedekah. Sedekah itu dilakukan harus karena Allah, untuk mengharapkan keridhaan Allah. Tapi cara bersedekahnya kita mengikuti teladan bagaimana Rasul bersedekah, bagaimana Rasul sholat, bagaimana Rasul haji, bagaimana Rasul umroh, bagaimana Rasul bertetangga, bagaimana Rasul menghadapi masalah misalkan. Semua itu memerlukan perjuangan dan kriterianya adalah harus mencapai pada apa yang disebut dengan amalan yang terbaik. Demikian.
Iya, Makasih. jadi semuanya suri tauladannya adalah Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga yang mengatakan, Pak Ustadz, ketika kita semakin beriman, ketika kita semakin tinggi Iya. keimanan dan keyakinan kita, Oke. maka keduniaannya akan semakin sedikit, gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu, gitu. Jadi Oke. kepentingan terhadap dunianya itu semakin sedikit. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Ustadz? Baik. Kalau kita mengacunya kepada Rasul ya, Iya. dan kepada generasi terbaik umat ini, Iya. kita mendapati tidak ada dikotomi Iya. antara dunia dengan akhirat. Hmm. Generasi terbaik umat ini memberikan contoh kepada kita tidak memisahkan antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu adalah satu paket kehidupan. Iya. Dunia itu adalah sawah ladang. Iya. Menikmatinya ya di dunia ini ya di akhirat kelak kemudian hari. Maka oleh karena itu sesungguhnya kalau kemudian ketika dia sudah berorientasi akhirat, tidak berarti dia harus meninggalkan dunia. Contoh kasus misalkan, Iya. Nabi itu imam masjid, Iya. tapi juga Nabi itu pemimpin negara loh. Iya. Yang kita tidak boleh lupa itu. Abdurrahman bin Auf itu dikabarkan calon penghuni surga, tapi beliau adalah pengusaha yang sukses gitu. Memang ada di kalangan sahabat yang miskin seperti Bilal bin Rabah, iya. Dan dia adalah orang yang sukses menggapai surga. Tapi juga jangan lupa, dari 10 sahabat yang diberitakan oleh baginda Rasul bakal menjadi penghuni surga, itu rata-rata justru kaya. Saya hanya ingin mengatakan dengan data ini bahwa di kalangan generasi terbaik umat ini, dunia dan akhirat itu bukan dua hal yang harus diperhadapkan, bukan dua hal yang harus didikotomikan. Dia adalah satu paket, dia adalah cuman dia harus ditempatkan pada posisinya. Begitu. Ya, ini agak dalam juga ya, Pak Ustadz. Ya. Karena kalau menurut beberapa orang gitu kan, semakin ibadahnya semakin kuat, kemudian juga semakin yang mungkin kalau saya atau yang lainnya hanya 5 waktu sehari Oke, semalam, oke. ditambah sholat sunnah dan Oke. doa-doa atau zikir, tapi Iya. bisa orang-orang yang sangat dekat dengan Allah itu bisa mungkin dari Isya sampai subuh begitu ya, Betul. bertafakur dan lain sebagainya, dan ini kan cerminan dari semakin tipisnya keduniaan mereka begitu. Tapi Iya. Pak Ustadz bilang bahwa ini nggak boleh dijadikan Didikotomikan. dikotomi begitu Oke. ya. Ada yang menarik. Mm-mm. Kesaksian seorang raja besar, Iya. Raja Heraklius. Mm-mm. Raja yang waktu itu menjadi 2 imperium. Dia adalah imperium Romawi. Dia memberikan kesaksian terkait dengan hebatnya generasi ini. Iya. Generasi ini di malam hari menghabiskan waktu menangis di hadapan Allah, beribadah kepada Allah. Tapi pasukan ini, karena ini konteksnya konteks pasukan, Iya. gagah berani di siang hari, Mm-mm. sangat piawai Mm. di medan laga, di medan tempur dalam pertempuran. Ini memang jil farid, generasi yang unik, Oke. generasi yang unik. Iya. Nah, kita ini kadang-kadang ketika kemudian kita berkonsentrasi akhirat, Iya. seolah-olah kemudian kita meninggalkan dunia. Ketika kita berkonsentrasi dunia, seolah-olah meninggalkan akhirat. Iya. Bahwa di dalam Islam, orang kaya dengan kekayaannya itu tidak boleh menguasai hatinya, iya. Kekayaan itu harus berada dalam genggaman tangannya, iya. Iya. Tetapi Abdurrahman bin Auf, Utsman ibnu Affan, para pengusaha-pengusaha hebat di zaman Nabi hanya memerlukan waktu 2 tahun loh untuk menguasai pasar di Madinah. Untuk membangun pasar yang penuh dengan keadilan. Itu 2 tahun. Ini berarti kan orang hebat. Tapi sekaligus orang ini adalah orang yang dekat dengan Quran. Orang yang begitu mesra hubungannya dengan Quran. Orang yang sujud di malam hari di hadapan Allah SWT. Justru karena inilah saya kira kita ini penting untuk menggali bagaimana sih sebenarnya profil kehidupan mereka itu. Gitu. Iya, iya. Iya. Jadi
kita harus sukses di dunia dan juga kita harus sukses di akhirat, Di akhirat. gitu ya. Berkah dunia akhirat. Begitu Betul. Kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau betul kita merindukan bahagia dunia, bahagia akhirat, orientasi hidup kita harus akhirat. Orientasi hidup ke akhirat itulah orientasi generasi pertama umat ini. Ya. Orientasi Rasul dan para sahabat. Tapi itu tidak berarti meninggalkan dunia. Peribahasa barangkali yang agak mudah ya. Iya. Tanamlah padi, Iya. niscaya rumput akan tumbuh. Tapi kalau orientasi kita itu adalah orientasi pendek, sependek kehidupan dunia, Iya. maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kalau nanam padi, nanam rumput, nggak akan tumbuh padi. Iya. Tapi tanamlah rumput, padi insya Allah akan tumbuh. Rumput pun juga akan tumbuh. Gitu. Iya, iya. Jadi memang yang terbaik adalah kita mengkombinasikan keduanya, Oke. begitu ya. Menuntut ilmu setinggi-tingginya, tetapi jangan lupa dengan Allah, dengan ibadah kepada Allah, Betul. sehingga kita bisa meraih dunia, tapi dengan tetap di dalam koridor-koridor yang sudah ditentukan. Oke. Gitu ya. Bahkan secara operasional saya ingin mengatakan begini ya. Iya. Kalau saya bicara sama teman-teman yang hari-hari berada di kantor, Iya. dia memimpin perusahaan, saya ingin katakan, Iya. surga Anda itu di belakang meja Anda itu. Tapi neraka Anda itu ya di meja Anda itu juga. Jadi bagaimana kita memilih dan memilahnya, Iya, begitu ya. bagaimana kemudian kita sebagai orang yang beriman bisa menghadirkan tanggung jawab dengan keimanan kita di tempat kerja. Bisa menghadirkan amanah ketika mendapatkan amanah. Bisa menghadirkan kejujuran. Iya. Dan itu surga kita. Tapi kalau kemudian kita bekerja dengan kedustaan, kita bekerja dengan tidak amanah, kita bekerja dengan tidak bertanggung jawab, maka sesungguhnya di tempat pekerjaan itu ya neraka kita juga. Tapi kalau menurut Pak Ustadz, Oke. masih ada gitu, masih banyakkah gitu yang benar-benar sukses di dunia, tapi mereka juga akan dapat berkah atau sukses di akhirat? Ini orang sering mengatakan, Ustadz, sekarang jangankan mencari yang halal Ustadz, yang haram udah nggak kebagian nih katanya begitu. Itu maksudnya pancingan saya, Pak Ustadz. Itu maksudnya pancingan saya, Pak Ustadz. Betul. Kadang-kadang ada orang mengatakan, memang seolah-olah Iya. ini sebuah generasi yang tidak mungkin akan hadir di era sekarang. Tapi saya ingin katakan, Nabi Muhammad SAW itu pernah membanggakan tentang keadaan umatnya di kemudian hari, yang dia tidak jumpa dengan Rasulullah, dia tidak mendengarkan Rasulullah berkata-kata, dia tidak bersama duduk dengan Nabi. Tapi kata Nabi, dia adalah orang yang komitmen untuk memegangi prinsip-prinsip kebenaran itu. Iya. Dan itu diapresiasi oleh Nabi. Kalau menggunakan ini, kalau tadi ada pertanyaan, apakah ada? Saya yakin ada. Ada. Ya. Tapi seperberapanya, itulah yang barangkali. Dan disitulah kita harus belajar terus ya, Oke. Pak Ustadz. Oke. Karena it's quite complicated ya. Itu Oke. agak complicated di era seperti saat ini ya. Bagaimana kita juga harus selalu belajar Baik. meniru suri tauladan dari Rasulullah. Tapi kita harus tetap berjuang di dunia, begitu ya. Dengan sistem yang Dengan sistem Yang yang macam-macam. semakin high technology, Oke. yang kadang-kadang juga mungkin penuh dengan tipu muslihat dan lain sebagainya mungkin. Nah itu yang harus, waduh susah juga ya seorang muslim yang baik ya, Pak Ustadz ya. Sebenarnya begini, yang penting kita harus berangkat dari keyakinan dulu Oke. bahwa generasi ini ada jaminan loh, Iya. mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan janji surga Allah. Iya. Dan itu dijamin oleh Allah di dalam ayat 100 dari surat At-Taubah. Iya. Memang di ayat 100 dari surat At-Taubah itu adalah apresiasi terhadap generasi terbaik awal, Muhajirin dan Ansor. Iya. Tapi ada posisi kita, walladzina taba'uhum bi ihsan. Iya. Dan orang-orang yang mengikuti generasi Muhajirin dan Ansor bi ihsanin dengan yang baik. Jadi ada peluang yang sama sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya kira paradigma ibadah perlu kita
kita hadirkan ya di tengah masyarakat. Ibadah itu kalau disebut ibadah kan seringkali kita ini berpandangan ibadah itu sebatas baca Quran, umroh, haji, puasa, zakat. Padahal misalkan salah seorang ulama ya mendefinisikan ibadah itu dengan indah, ismun jami, satu nama yang mencakup segala sesuatu, yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah. Dia bisa berupa perkataan, dia bisa perbuatan, dia bisa berupa hati, di dalam hati maupun juga nampak. Seperti misalkan ketika Rasulullah menghasung untuk kita menanam, tanamlah pohon, walaupun engkau tahu besok engkau akan mati. Itu kan luar biasa. Nanam pohon itu visi akhirat. Misalkan kita melihat ada duri di jalan, berhenti kita pindahkan. Oh, itu surga kita itu. Itu surga kita itu. Saya mengerti. Ini saya sambil belajar loh Pak Ustadz. Kita sama-sama nih, kita sama-sama nih. Kita sama-sama ini. Ini kalau dikonversi bisa 3 SKS nih kalau dia nih Pak Ustadz nih. Iya, tapi katakanlah sekarang kan memang semakin maju high technology, kemudian keragaman dari masyarakat kita dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita melihat bahwa mungkin perusahaan yang kita tempat bekerja itu melakukan satu hal yang mungkin tidak sesuai gitu ya. Misal katakanlah the simple example Pak Ustadz, misal katakanlah mereka tidak bayar pajak atau memanipulasi pajak. Kita tahu semua misalnya begitu ya. Bukan di RRI loh, karena RRI kan negara punya ya. Jadi, tapi kan kita tetap bekerja di sana. Gimana? What should we do gitu? Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap bekerja di tempat yang memang memanipulasi. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Baik, saya kira masalah ini bukan masalah baru. Rasul dulu juga hidup dalam sebuah sistem jahiliyah. Rasul 13 tahun loh ada di Makkah. Sistem kejahiliahan luar biasa. Rezim jahiliyah saat itu juga luar biasa kan. Betul. Tetapi Rasul memulai kan seolah-olah impossible gitu. Seperti membenturkan kepala ke tembok gitu. Tapi kan itu Rasulullah. Orang akan mengatakan itu kan Rasul. Tapi ingatlah bahwa yang hadir pada saat itu kan bukan hanya Nabi. Ada Bilal bin Rabah seorang budak. Ada Abu Bakar As-Siddiq memang menteri bea cukai dan menteri sosial dalam kabinet Abu Jahal. Tapi juga ada Umar. Umar itu menteri luar negeri. Juga kemudian ada pengusaha, orang swasta, seperti Utsman bin Affan. Tapi ada Khobab loh, orang miskin. Tapi mereka mencoba untuk menerapkan sistem itu pada diri orang per orang. Lalu kemudian diterapkan di tengah keluarga. Kemudian diterapkan di tengah masyarakat. Pada akhirnya menjadi sesuatu yang kemudian Allah berikan wujud dalam kehidupan bersama. Saya kira ini harus menjadi keyakinan kita bahwa iman kita tidak setaraf, tapi satu hal, tapi kita masih bisa tetap bekerja di sana meskipun kita nggak bisa merubah keadaan itu. Begini, kalau persoalan merubah keadaan itu adalah kedua. Yang penting selamatkan diri ini. Baik. Yang penting pertama selamatkan diri ini. Kita tidak melakukan seperti itu begitu, Mas? Iya. Mudah-mudahan saya ingin menyebut itu adalah dakwatan somitatan ilal Islam. Itu menjadi dakwah yang tidak berkata-kata. Untuk orang kemudian respect, untuk orang kemudian hormat terhadap Islam. Kalau umat Islamnya konsisten. Baik. Jadi harus diawali oleh diri kita dulu, kemudian kita menerapkannya ke keluarga kecil kita, begitu baru ke masyarakat ya, baru ke ruangnya. Saya lebih condong ya. Saya lebih condong untuk berbicara penataan orang per orang dulu. Penataan individu muslim dulu. Baru karena begini, kita mau berkoar seperti apa, mau melakukan penataan seperti kalau kemudian orang Islamnya nggak bisa dicontoh bagaimana? Baik. Itu. Dan kalau kemudian ada orang mengatakan, lah itu kan Rasul, saya siapa? Saya ingin katakan salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad itu
diutus menjadi rasul dan rasul itu dari jenis manusia, itulah hikmahnya. Dan kenapa rasul itu tadi tidak dari jenis malaikat? Iya. Kenapa rasul itu adalah orang yang punya nafsu? Iya. Itulah hikmahnya. Itu saja kita masih bisa berdalih kok. Itu kan rasul, saya kan bukan. Nah, masih berdalih seperti itu. Apalagi kalau rasul itu dari jenis malaikat. Baik. Ya, Oke. Saya mengerti, Pak Ustadz. Oke. Pokoknya kita harus yakin, kita harus optimis, Itu. harus diawali dari diri kita dulu. Betul. Gitu ya, Pak Ustadz ya. Bagaimana kita akan dihargai kalau masyarakat Islamnya sendiri tidak bisa dicontoh. Tidak bisa Gitu ya. dicontoh. Baik. Kita ke penanya yang ketiga ya, Ya. Priska Depok. Apa membela agama Allah dari para penista agama merupakan perjuangan jihad? Oke. Saya kira jihad itu maknanya sangat luas. Iya. Termasuk adalah membela nilai-nilai Islam dari orang yang mendustakannya. Iya. Tapi makna jihad itu juga punya makna yang luas. Seperti misalkan justru kita bagaimana mendakwahi. Iya. Kita bagaimana justru meyakinkan kepada orang yang mendustakan Islam. Kepada orang yang mohon maaf memusuhi Iya. Islam. Untuk kemudian dia menjadi faham terhadap Islam, menjadi simpati terhadap Islam. Saya ingin mengatakan bagaimana merubah musuh menjadi kawan. Iya. Bagaimana merubah pembenci menjadi pencinta. Iya. Itu penting. Dan itu harus diawali dari diri kita. Tapi itu kan katanya ada beberapa karakter. Oke. Kalau misalnya menurut beberapa sahabat Rasulullah, ada yang tegas, Oke. gitu kan? Tapi ada yang lembut, ada Oke. yang macam-macam begitu ya. Nah, ini mana yang harus kita terapkan atau memang sesuai dengan kondisi saja? Saya kira keragaman para sahabat, misal saya ambil contoh. Iya. Ada sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq Iya. yang lembut. Iya. Ada sahabat seperti Umar Ibnul Khattab yang begitu tegas. Ini adalah keragaman, ini adalah sunatullah, ini manusiawi. Iya. Ini tidak usah harus Abu Bakar dipaksa jadi seperti Umar, Umar dipaksa jadi seperti Abu Bakar. Tapi masalahnya adalah bagaimana keduanya ini potensinya itu bisa termanfaatkan dengan baik dalam koridor nilai-nilai Islam. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu bukan memaktikan karakter orang. Demokratis sekali begitu ya. Sangat demokratis. Ya. Pendidikan dalam Islam itu menghargai potensi dasar yang dimiliki orang per orang. Iya. Tapi diarahkan. Iya. Umar yang begitu kasar, yang tadinya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, diarahkan oleh Islam. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah ya Rasulullah. Aduh, betapa kita sangat cinta kepada Rasulullah ya. Baik, Pak Ustadz, ada dari Ibu Dini Bogor. Siapa saja yang pantas untuk kita perjuangkan di bulan Ramadan, Pak Ustadz? Ini kita masih tersisa 3 menit lagi. Tidak banyak, maunya sih sampai besok subuh ya, Pak Ustadz. Ya. Ini seru banget loh, sumpah ini seru banget. Baik. Siapa yang pantas Iya. untuk kita perjuangkan ya? Kalau saya ingin mengatakan ya, Ramadan ini adalah justru medan perjuangan bagi kita, dan saya ingin mengatakan, ayo kita benahi diri. Iya. Perjuangan kita arahkan pada diri kita. Mungkin di diri kita ini ada sifat kikir dari sekian banyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita lawan nih hawa nafsu kekikiran ini. Iya. Mungkin pada diri Itu kita termasuk perjuangan ya. perjuangan melawan hawa nafsu. Benar. Itu yang utama malah ya, berjuang untuk diri kita dulu ya. Untuk melawan diri kita. melawan diri kita. Iya. Kikir itu kan Betul. perjuangan harus kita Betul. lawan nih. Iya, iya. Kemudian malas. Iya. Mohon maaf, jangan sampai dijadikan Ramadan itu alasan untuk bermalas-malas. Iya. Karena generasi pertama itu tidak menunjukkan mereka bermalas-malas. Iya. Nah ini saya ingin mengatakan begitu. Nah insya Allah kalau dari diri kita nanti sudah baik, akan punya dampak sosial. Iya. Akan punya dampak kebaikan untuk masyarakat, untuk lingkungan kita sekitar. Dan itu kemudian Islam akan dilihat sebagai sesuatu yang sangat indah. Bukan hanya oleh orang Islam, tetapi oleh musuh Islam sekalipun. Allahu Akbar. Gitu. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa jadi suri tauladan bagi diri kita sendiri awalnya, Ya. utamanya, baru kita bisa menerapkan ke keluarga, ke masyarakat, ya, bangsa dan negara, dan kita juga harus bisa membenahi masyarakat Islam yang mungkin juga
orang belum respect gitu, sehingga semuanya akan jadi cinta begitu ya sama Islam dan sama masyarakat Islam. Baik. Begitu. Satu saya yang sebut ya. Kalau kelihatannya itu kok nggak mungkin ya. Begini, dulu kalau kita berhadapan dengan penjajah, seolah-olah mana mungkin bambu runcing itu akan berhadapan dengan mereka. Tapi ada orang-orang yang punya keyakinan, ada orang-orang yang punya tekad, punya yakin betul keimanan, maju. Ternyata diikuti oleh yang lain. Jadi kita merdeka. Makanya di preambul undang-undang sampai disebut atas berkat rahmat Allah. Betul sekali. Harus kita yakin. Mungkin kalau hitungannya adalah diri kita nggak mungkin. Tapi dengan pertolongan Allah segalanya serba mungkin, insya Allah. Iya, baik Pak Ustadz. Terima kasih banyak Sama-sama. kehadirannya di studio. Baik. Karena waktu kita sangat terbatas. Kita sudah 17.35 nih. Baik. Jadi sudah harus kita closing. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah. Terima kasih atas pembelajarannya loh. Saya belajar banyak. Sama-sama kita belajar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, tentunya kita sudah di penghujung acara Syiar Ramadan dan ada satu orang penanya yang beruntung, yakni Fahmi dari Jakarta, begitu ya. Dan tentunya Fahmi bisa mendapatkan koleksi dari House of Elmar, bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pingkan Indonesia, dan juga kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Akhir kata saya Bugi Satrio tentunya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di Syiar Ramadan. Tapi jangan kemana-mana ya, karena tentunya Lintas Jakarta Sore masih akan selalu menjadi sahabat setia Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah disiarkan di Pro 1 91,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.